Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Raisul Rahma ingin menjelaskan atau ingin mempresentasikan hasil kajian jurnal yang berjudul Perkembangan Konstelasi Politik Internasional dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Terorisme. Who is the terrorist in the world? Menurut beberapa hasil studi, beberapa studi membuktikan bahwa hukum merupakan produk politik sehingga karakteristik setiap produk hukum akan ditentukan atau diwarnai oleh politik yang melahirkannya. Tetapi untuk konteks Indonesia, produk hukum yang dibentuk seharusnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Pada Perang Dingin tahun 1990, pada saat Perang Dingin yang terjadi pada tahun tersebut telah menggentarkan dunia pada hubungan internasional yang baru, ada beberapa ciri yang menjelaskan. Beberapa perubahan besar yang terjadi dapat disebutkan. Whatever it is. Yang pertama, terjadinya perubahan dalam data hubungan internasional dari bipolar menjadi multipolar yang ditandai dengan adanya Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Yang kedua, meningkat derasnya era globalisasi dan independensi dan dalam bidang lainnya seperti politik sampai ke masalah terorisme. Yang ketiga, mencuatnya masalah transnasional yang ditonjolkan oleh pihak barat, terutama Amerika Serikat seperti HAM, demokrasi, good governance, lingkungan hidup, dan terorisme. Yang keempat, menguatnya peran aktor non-pemerintah yang ikut serta dalam mengatur hubungan internasional. Berdasarkan uraian dan pandangan-pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa politik hukum pemerintah Indonesia dalam pemberantasan terorisme sulit dilepaskan dari pengaruh tekanan negara-negara asing, terutama pengaruh dari Barat atau Amerika Serikat dan sekutunya. Bahkan peledakan bom di Bali pada tanggal 12 November 2022 yang menyebabkan kurang lebih 190 orang korban tewas tanpa seorang warga Amerika Serikat yang menjadi korban, dan telah dijadikan sebagai alasan utama pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan anti-terorisme. Juga sulit dilepaskan dari bau konspirasi Amerika Serikat untuk menampilkan bukti adanya jaringan teroris internasional di Indonesia. Politik hukum Indonesia dalam pemberantasan terorisme belum sesuai dengan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 karena kurang menghormati nilai-nilai dan lembaga agama, kurang menghormati dan melindungi hak asasi manusia, berpotensi mengancam integrasi bangsa, kurang menghormati nilai-nilai demokrasi, dan kurang memenuhi rasa keadilan dan bangsa Indonesia. Perkembangan konstelasi politik internasional dalam kaitannya dengan pemberantasan terorisme dewasa ini sangat didominasi oleh kepentingan politik ekonomi dan ideologi Amerika Serikat, baik dalam regulasi dan berbagai konvensi internasional, resolusi, DK dan MU PBB, begitu juga dengan penerapan dan penegakan hukum. Kondisi ini dirasakan tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis karena sering menggunakan standar ganda dan atau tidak menghormati hak asasi terdakwa secara tidak menghormati asas praduga dan tidak bermasalah dan asas persamaan di depan hukum. Perkembangan konsep konstelasi politik internasional berimplikasi cukup signifikan terhadap politik hukum nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme, baik dalam proses pembentukan, begitu juga dalam proses penerapan dan penegakan hukumnya.
Kelahiran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, selain kurang memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kuat, penerapannya juga cenderung sangat diskriminatif dan tendensius terhadap umat Islam. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Do you have any question? Silahkan kontak ke raisulrahma. 091058 0419071@gmail.com. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.